Kalau emosinya berubah, maka dia akan bergerak. Maka bagaimana caranya mengubah emosi? Dengan fokus. Fokusnya diubah. Kalau fokusnya dia pada hal yang buruk-buruk, nuansa hatinya buruk. Kalau fokusnya dia pada hal yang baik-baik, nuansa hatinya baik. Nah, bagaimana caranya mengubah suasana hati agar orang berubah? Yaitu salah satunya dengan fokus. Dan cara untuk mengubah fokus orang adalah ada 3. Yang pertama dengan perintah, yang kedua dengan gerakan, yang ketiga dengan pertanyaan. Perintah, gerakan, dan pertanyaan. Nah, kita bahas dulu yang dengan perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumalah Multazam di channel Ajar Bahas Serba Easy. Saya sekarang seperti berada di tepi kolam renang sebuah hotel. Ya, memang benar. Di background saya sekarang ini adalah sebuah pemandangan yang saya potret 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, benar ya, 5 tahun yang lalu. 3 tahun saya di Purwokerto, 2 tahun saya di Semarang, ya. 5 tahun yang lalu saya ada perjalanan ke Bali menghadiri sebuah acara. Dan saya punya kesempatan nginep di hotel ini. Hotelnya bagus, hotel bintang 5. Dan asiknya memang di belakang itu ada kolam renang yang nyambung ke pantai ya. Tetapi sebelum ke pantai dia dibatasi oleh jalan. Jadi di belakang saya itu ada jalan yang memisahkan kolam renang ini dengan pantai ya. Bagus sekali. Nah, saya ini seolah-olah berada di kursi tepi kolam renang itu ya. Ada kursi dan meja begitu di terasan tepi kolam renang itu. Ya, ke depan juga saya ingin sharing-sharing. Saya juga punya hobi fotografi soalnya. Saya ingin sharing-sharing background saya, nanti saya ganti-ganti. Terus kemudian supaya ada cerita lain ya, tidak sekedar membahas buku ini. Oke. Dan lebih penting daripada cerita tentang background adalah saya akan melanjutkan tentang isi dari motivational speaking pada sesi atau section 1.4 ya. 1.4 itu artinya bab 1 tentang rahasia motivasi. Pada section 4 atau bab subbab 4 ya. Ya, sorry. Yaitu tentang bagaimana cara mengubah fokus. Jadi pada bab 1 itu adalah rahasia motivasi. Terus kemudian 1-2 itu suasana hati adalah penggerak. Jadi kalau rahasia motivasi di bab 1 itu kan kita membahas tentang pain and pleasure. Pain and pleasure itu motivatornya. Apa yang menjadi daya tarik dan apa yang menjadi daya dorong itu adalah pain and pleasure. Daya dorongnya adalah pain dan daya tariknya adalah pleasure. Nah, itu sahabat. Itu di section 1.1. Di section 1.2 kita membahas ketika ditarik dan didorong, maka ada gerakan di dalam tubuh kita ini. Gerakannya itu apa? Penggeraknya itu apa? Motornya itu apa? Motornya adalah suasana hati atau emotion. Dalam bahasanya Anthony Robbins, emotion. Dalam bahasa saya di buku ini saya menyebutnya suasana hati. Dan itu dibahas di bagian 1-2 yang sudah lewat kemarin. Di 1-3 yaitu bagaimana kita mengubah emotion, bagaimana kita mengubah suasana hati. Saya menyebutnya suasana hati. Nah, bagaimana caranya mengubah suasana hati agar orang berubah? Yaitu salah satunya dengan fokus. Dan cara untuk mengubah fokus orang adalah ada 3. Yang pertama dengan perintah, yang kedua dengan gerakan, yang ketiga dengan pertanyaan. Perintah, gerakan, dan pertanyaan. Nah, kita bahas dulu yang dengan perintah. Perintah itu ya perintah biasa, kalimat perintah. Jadilah kamu orang yang sungguh-sungguh. Jadilah kamu orang yang berbakti.
Kamu hendaknya menjadi orang pandai. Itu semuanya perintah. Nah, di dalam mengimplementasikan kalimat perintah ini, saudara-saudara, harus didahului dengan pengkondisian. Kita harus mengkondisikan dia trust pada kita. Dalam NLP sebutannya building rapport. Dalam buku ini saya menyebutnya dengan membuka hati. Orang yang terbuka hatinya akan mau disuruh apapun. Nanti pada bab berikutnya, membuka hati. Kalau kita ingin sekedar untuk menggerakkan sesaat saja, maka kalimat perintahnya biasa saja. Tetapi kalau kalimat perintah ini dipakai untuk mengubah perilaku, maka kalimat perintah itu disarankan yang positif. Mengubah perilaku. Tapi kalau hanya untuk memerintahkan dia itu bergerak atau tidak bergerak, ya nggak apa-apa. Tidak harus positif. Jangan di situ. Nah, begitu nggak masalah. Tetapi kalau itu untuk mengubah kebiasaan, sebaiknya disebut dalam atau disampaikan dalam kalimat positif. Mengapa? Karena para pakar komunikasi menyampaikan bahwa kalimat kata tidak itu tidak dicatat, tidak disimpan, tidak dikodekan di dalam otak. Jadi kalau kita sering mengatakan kamu tuh jangan malas, maka yang tercatat di otak itu malas. Bukan berarti dia menjadi pemalas, enggak harus begitu. Tetapi konsep kebalikannya malas itu menjadi tidak ada. Kalau kita sering bercerita tentang kemalasan, kamu tuh jangan malas itu loh, seperti si Anu tidak pernah bekerja, seperti si X gitu ya, tidak pernah mandi. Nah, itu yang ada tertanam di otaknya, yang terisi di dalam database otaknya adalah database malas. Nah, konsep yang Anda inginkan tidak ada, itu persoalannya. Ya, dampaknya bisa jadi menjadi pemalas. Dampaknya. Tetapi persoalan yang terpenting adalah kita tidak sedang mendidik dia. Karena mendidik itu adalah menanamkan knowledge baru. Kita tidak memberikan database baru tentang rajin. Padahal yang kita inginkan kan rajin, nah. Agar terdefinisikan di dalam otaknya apa yang kita inginkan. Gambaran yang utuh yang kita inginkan itu seperti apa. Gambaran yang detail dan konkret yang kita inginkan. Itu yang dibutuhkan di dalam pendidikan. Bukan menunjukkan yang dilarang, bukan, tapi tunjukkanlah yang kita suruh. Tunjukkanlah yang kita inginkan. Menunjukkan yang dilarang itu sedikit saja. Kurang dari 20%, 80%-nya berilah dia database, berilah dia knowledge tentang hal-hal yang kita inginkan. Kita ingin dia apa? Belajar. Belajarnya kapan? Bagaimana caranya? Apa perlengkapannya? Boleh pakai musik apa tidak? Jadi kata-kata belajar mesti diperbanyak supaya otaknya itu terus mengakses kata belajar. Sehingga dia menjadi konstruktif. Menjadi apa ya? Pemahaman tentang apa yang harus dilakukan itu banyak. Lalu kalau kita sering melarang, maka yang dipahami adalah larangannya. Lah terus aku disuruh ngapain? Dia nggak ngerti. Nah, itulah saudara, maka kalimat-kalimat perintah yang dipakai untuk mengubah perilaku hendaknya kalimat yang positif. Karena kalimat positif akan menjadi sesuatu yang akan dituju. Begitu loh maksudnya. Konsep kalimat positif hendaknya diperbanyak. Ya. Kalau saudara ingin mendidik anak-anak menjadi sukses, sukses itu apa? Itu yang diperbanyak penjelasannya. Jangan memperbanyak penjelasan orang gagal. Kalau gagal kamu seperti itu, kalau gagal kamu seperti si Anu. Bukan itu. Sedikit saja, boleh sedikit saja, hanya untuk dorongan agar dia tidak mendekati. Tetapi definisi tentang sukses hendaknya diperbanyak. Itu mengubah fokus dengan perintah.
Hendaknya perintahnya adalah definisi-definisi yang kita inginkan, penjelasan-penjelasan tentang yang kita inginkan, sehingga dia paham apa yang kita mau. Tapi kalau larang, saya pernah begini teman-teman, anak-anak saya yang terakhir itu namanya Alwan, itu waktu dia masih usia 1 tahun itu suka mukul, melempar, menutup pintu tuh dilempar, jedar gitu. Terus kemudian saya larang, Alwan, kalau nutup pintu jangan begitu. Dia ngulangi lagi, jedar, Alwan. Saya agak keras suara saya, dan dia jadi takut. Nah, memang mungkin dia tidak menutup dengan cara begitu, tapi terus dia tidak mau menutupnya lah. Kan dia, karena apa? Karena dia hanya saya larang, dia nggak ngerti apa yang saya mau. Maka jangan perbanyak larangan, tapi perbanyaklah perintah positif. Kemudian akhirnya saya ingat, loh, saya ini kan guru NLP, kok salah juga ya. Tapi alhamdulillah saya ingat, dan kemudian tak pegang tangannya gini loh nak, kalau mau nutup pintu. Jadi tangannya itu tak pegangkan di handle pintunya. Ini loh, ini terus dorong pelan-pelan sampai bunyi ceklek. Nah, gitu. Ulangi ya nak ya, ulangi ya. Pegang, dorong, ceklek, gitu. Coba, ayo. Akhirnya dia mencoba, masih saya tuntun. Iya, ceklek. Nah, sekarang Alwan sendiri. Bisa. Sejak saat itu dia berubah. Jadi didiklah dengan dengan definisi apa yang Anda inginkan. Bukan hanya melarang, tapi solusi. Tunjukkan solusi yang Anda inginkan. Karena kalau hanya dilarang saja kayak Alban nanti. Paling bagus dia berhenti, tapi tidak berbuat apa-apa, nggak nutup pintu. Takut kalau menutup pintu nanti salah. Takut salah karena dilarang. Karena itu kalimatnya mesti kalimat positif. Jadilah orang yang seperti ini, yaitu. Dan enaknya adalah ini. Dan kamu nanti akan hidup di sini bersama ini dan itu. Kamu akan kenal orang-orang yang seperti ini. Dan kamu akan memiliki ini dan itu. Begitu. Dan itu semua kalimat positif. Tapi kalau kalimat larang, kamu jangan seperti si Anu. Si Anu tuh melakukan ini. Otaknya akan terus fokus di sesuatu yang tidak kita inginkan, dan dia tidak memiliki pendidikan tentang apa yang kita inginkan, ya, tidak memiliki knowledge tentang apa yang kita inginkan. Maka hendaknya kalimat-kalimat perintah itu adalah kalimat-kalimat yang positif. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengubah gerakan. Jadi bagaimana cara mengubah fokus, yaitu dengan cara mengubah gerakan. Sahabat-sahabat, gerakan ini sangat mempengaruhi emosi, sangat. Dikatakan oleh Anthony Robbins bahwa motion creates emotion, dan sebaliknya, emotion create motions. Jadi kalau kita itu sedih, maka gestur kita ini pasti gestur sedih. Orang itu kalau sedih cenderung orangnya itu nih lihat ke bawah. Sedih ke atas gini itu ada tapi jarang. Terus bibirnya itu melengkung ke bawah. Bahasa Jawanya mewek. Terus kemudian baunya itu melengkung ke depan. Ya. Kepalanya menunduk, matanya melihat ke bawah kiri atau kanan, itu orang sedih. Ya, nafasnya pendek-pendek. Nah, gitu. Kalau perlu lupa bernafas. Ya, itu orang sedih. Dan sebaliknya, kalau orang itu bahagia, ceria, gembira, itu bibirnya melengkung ke atas kayak perahu. Nah, melengkung ke atas gini. Terus matanya cerah, tidak sayu. Kalau sedih tadi kan sayu ke bawah, matanya cerah. Gitu ya, tegak badannya. Bertenaga begitu. Kalau sedih kan loyo begini, ya, itu bertenaga, tegak, energik,
Ya, matanya itu mata berseri-seri, bibirnya melengkung ke atas. Ya. Nah, kalau kita sedang begini, ini pasti suasana hati sedang gembira. Nah, di sini disuruh suasana hati sedih tuh susah. Gini kok suruh sedih, susah. Ya, nangis itu mesti, nah begitu kan? Itu susah ditukar, saudara. Nah, NLP menangkap fenomena ini. Ketika kita sengaja ditukar, maka emosinya pun akan ketukar. Sengaja ditukar. Jadi dari posisi loyo begini, kita sengaja buka dada, tegakkan kepala, buat wajahnya jadi senyum dalam waktu beberapa menit. Maka sedihnya itu hilang. Anda boleh mencoba. Jadi ketika lagi sedih begini, sengaja suruh dengan otak, tegakkan badan, buka dada, wajahnya dibuat ceria, matanya dibuat sorot mata ceria, bibir senyum perahu ke atas, bukan perahu kebalik. Dalam waktu minimal 1 menit. Terus jangan kembali gini lagi terus. Apalagi kalau disertai terus berdiri, terus berjalan. Jalannya seperti jalannya orang yang semangat. Jalannya seperti jalannya orang yang gembira. Sengaja ini terapi nih, sengaja. Maka kesedihan itu akan sirna. Itu kalau kita memerintah diri sendiri. Kalau kita sedang loyo juga begitu. Maka kalau sedang loyo, kita lagi di tempat tidur tidak mau bangun, ya perintahkan, otaknya perintah. Kamu berdiri bangun. Loyo nggak apa-apa, tapi berdiri. Ya, terus melakukan gerakan. Ini buat diri sendiri. Nah, bagaimana buat orang lain? Ya disuruh begitu. Misalnya anak kita nyuruh orang itu kan pasti di dalam authority ya. Dalam authority atau dalam pengaruh ya, baik pengaruh ya, tadi ya yang di pembahasan dengan perintah tadi ya, kita merintah orang itu kan mesti dalam pengaruh, baik barang pengaruh persuasi maupun pengaruh authority. Ya disuruh bergerak ya. Maka di kantor-kantor yang bersemangat itu di awal itu pasti diajak bergerak, diajak briefingnya dengan berdiri, diajak briefing, terus yel. Nah itu untuk apa? Untuk membangun semangat supaya kotoran itu yang loyo yang mengotori otak kita di pagi hari itu hilang lepas semua. Itu adalah mengubah fokus dari fokus loyo menjadi fokus yang bersemangat dengan apa? Dengan gerakan. Yaitu melakukan gerakan-gerakannya orang semangat. Nah, kita kira begitu ya, sahabat-sahabat, bagaimana kita mengubah fokus orang dari loyo menjadi semangat dengan gerakan. Ya. Dan cara yang ketiga untuk mengubah fokus adalah dengan pertanyaan. Nah, ya khusus untuk pertanyaan ini saya akan bahas di video berikutnya. Ya, ingat tadi mengubah fokus, saya ulangi dari awal. Dari awal adalah orang itu termotivasi karena 2 hal, pain and pleasure. Pain and pleasure adalah motivatornya. Maksudnya motivator itu maksudnya penarik dan pendorong ya, saudara. Orang itu bergerak itu kan ketika ditarik dan didorong. Ya, ditarik oleh sesuatu yang dia inginkan, didorong oleh sesuatu yang dia ingin jauhi. Ya, yaitu yang dia inginkan namanya pleasure, yang dijauhi namanya pain atau rasa sakit dan rasa nikmat ya. Pain itu rasa sakit, pleasure itu rasa nikmat. Itu adalah motivatornya. Terus penggeraknya apa? Penggerak kan ada di dalam diri. Di dalam diri ini penggeraknya adalah disebut emotion atau dalam buku ini saya sebut sebagai suasana hati. Emosi atau suasana hati. Kalau emosinya berubah maka dia akan bergerak. Maka bagaimana caranya mengubah emosi? Dengan fokus. Fokusnya diubah. Kalau fokusnya dia pada hal yang buruk-buruk, nuansa hatinya buruk. Kalau fokusnya
dia pada hal yang baik-baik, nuansa hatinya baik. Nah, bagaimana cara dengan sengaja mengubah fokus? Ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan perintah, tadi yang sudah kita bahas pertama kali. Yang kedua, baru saja kita bahas dengan gerakan. Dan yang ketiga akan kita bahas di video berikutnya, yaitu dengan pertanyaan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Terima kasih, sampai di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.